Loh, kok. Halo, Cak Bagus, apa kabar? Baik, Ngaduk Kakak. rene, Pak. Enaknya panggil Kakang atau Tante? Jangan gitu, yang relax saja. Jelek aja. Oke, Kakang. Oke, sebelum aku nanya-nanya nih ya, Yes, nanya tentang Cak Bagus ini. Saya hanya ingin mengatakan kata-kata untuk hari ini dulu. Oke, boleh. Kerja. Saya pikir kerja cuman mengerjakan tugas, lalu dibayar gitu. Ternyata tidak sesimpel itu. Banyak drama, banyak perjuangan di dalamnya. Mau nggak mau, proses tersebut harus kita lewati. Tetapi ya, Yes. semua buat yang tahu saja. Kata-kata yang tidak bagus menurut gua. Oke. Oke, Nang. Aku Ini boleh mau kasih dipotong kata? apa dulu? Aku potong ini aja, Kang. Belah tengah. Belah tengah. Nah, sampingnya dihabiskan. Mm-mm. Intinya yang di atas masih utuh. Mau buat gondrong aja aku. Oh ya. Jadi pengennya di belah tengah. Mm-mm. Terus hatinya kira-kira belah tengah enggak ini? Janganlah. Soalnya hatinya masih kosong, kan? Masih kosong. Oh, masih kosong. Mm-mm. Apa perlu dicarikan di live ke sini? Ya, boleh lah, Kang. Kalau Ya guys, halo. kalau ada yang cocok lah. Buat cewek-cewek ya, masih jomblo, cakep. Kriterianya gimana kriterianya ini? Kalau khusus buat cewek? Kriteria ya giat, luman sama keluarga, Iya, terus? bisa mengatur ekonomi lah gitu lah. Cewek Keuangan. harus bisa mengatur ekonomi. Heeh. Oh, oke. Ya siapa Mengatur tahu nanti keuangan. ada cewek yang lihat terus tertarik, terus nanti kalau tertarik bisa hubungi sini ya. Udah. Beri nomor di bawah ini ya. Iki apa hir? Iki hir, Kang. Ini ada temanku yang komentar. Hir tedar. Kang, cukur sih, Kang. Infonya kata-kata, Kang. Dunia masih pagi. Cukup cukur rambut dan segelas kopi. Menikmati dunia ini cukup bagus. Oh iya, Nang. Nah, aku mau tanya sedikit. Yes. Kegiatan untuk hari ini apa saja, Nang? Kegiatan hari ini cukur. Pertama ya bangun tidur, sarapan, ngopi, terus pergi cukur mau ke Kudus. Kudus tempat siapa, Nang? Gimana? Ke tempat siapa? Ke Rahtawu, cari tempat-tempat yang indah untuk mencucikan mata. Tapi satu suro kan masih beberapa hari kok. Mau Yes. ke sana dulu. Apakah dunia harus menunggu hari surah atau gimana? Ya setidaknya Setiap kan kita mau hiburan ya agak menunggu hari yang terbaik lah. enggak kan gini, setidak-tidaknya kan sambil menyelam minum air gitu loh. Kelelep, kan, belum anjo kelelep aku. sambil menyelam minum air gitu loh maksudnya. Karena kan biasanya kalau untuk di dekat area-area sini sampai orang mana-mana itu kan kalau biasanya malam satu suro Yes. itu kan sukanya ke puncak Songolikur gitu kan. Di situ karena kan memang banyak sekali tempat-tempat yang disakralkan. Aku sebetulnya pengen loh, Nang, pengen sekali ke sana, cuman katanya kalau ke sana jalan kaki itu loh, malesnya aku kayaknya capek sekali gitu. Sebetulnya pengen sekali loh ke sana. Betul, kan? Dunia mana yang nggak capek, kan? Termasuk mencintainya juga capek sekali. Jeru, Kakang, jeru. Termasuk mencintainya sangat capek sekali. Tak baca komentarku dulu ya, kan? Iclik ra no apa gue? Sebul apa gue lah, ra iso maca aku, kan. Ora jelas aku. Oh, kurang jelas toh. Kurang jelas. Ikut. Sebentar tak bikin jelas. Pesawatnya Tak bikin jelas Israel. dulu. Tak bikin jelas Iya, dulu. Ikut pesawatnya Israel biar gak jalan kaki, ya. Kalau nggak capek ikut jalan kaki, ya, kan. Selamat datang di bekasnya apa gitu, cukur apa gitu. Rahasia. Karena nggak perlu kalau tempat ini nggak perlu diramaikan. Karena gini,
Aku takut kalau rame. Ini saja Google Map-nya saja sini nggak aku kasih. Kenapa, Kang? Karena aku takut kalau rame. Oh, gitu. Tahu sendiri tuh KBS. Kalau sudah antri sampai jalan raya Iya sana. sih. Aku datang, jadi saya nggak perlu promo-promo kayak gitulah. Aku maunya memang biar sedikit agak karena kan memang saya matangnya sendiri. Loh, ini jangan ngomongin soal saya. Saya ini mau ngumpas kamu ceritanya kok malah saya yang dikuat. Berarti nggak karbit aja, Kang? Enggak. Sekarang kan tuh saya pengennya ngupas kamu, bukan kamu yang ngupas saya. Cobalah ngupas lah. Apa tahu Kakang tang aku lah, ngupas lah. Enggak, saya ingin tahu kerjaannya. Tadi kan pengen cari cewek, katanya lu nggak punya cewek, kan biar juga tahu gitu loh untuk kerjaannya apa. Terus terkadang tuh cewek pengennya yang sudah kerja gitu. Kerja apa saja menurutku sah, halal, karena kalau soal rezeki nggak ada yang Tahu. nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya tadi saya mau nanya kerjanya apa, cah bagus ini gitu loh. Gimana kerjanya, Bang? Kerjanya ya seperti biasa, daerah kita ini kebanyakan profesinya kan jualan nasi kucing atau angkringan gitu ya, Kang. Oh, Jadi aku mengikuti alurnya aja. angkringan juga bagus kok. Banyak yang sukses di situ. Ya alhamdulillah lah. Iya, kayak gitu. intinya tuh memang kita nyaman lah kerja apapun. Kalau kita nyaman itu enak. Gimana kita caranya bisa buat happy lah. Gitu. Iya. Semampunya kita buat happy, enjoy untuk bekerja. Iya. Mana atau gimana. Nang suka dukanya kerja kucingan itu gimana, Nang? Karena kan memang kayaknya banyak sekali orang dari luar daerah pun yang jauh-jauh di sana tuh banyak juga kan buka angkringan seperti itu gitu loh. Kayaknya biar orang-orang juga, aku juga tahu gitu loh, suka dukanya jualan angkringan itu apa, Nang? Atau banyak bon-bonan atau gitu? Ya salah satunya itulah. Salah satunya itu. Jadi tahu aku kan pengalamanku dari di kucingan ada angkringan gitu kan, ya, keluh kesahnya itu jauh dari keluarga. Soalnya kan jualan jauh kan. Iya. Kalau deket gak bisa PP pulang pergi sih. Iya. Kan buat enjoy. Kalau aku kan jauh, terus keduanya keluh kesahnya kan emang kayak hidup di kota orang lain itu emang kadang kejam gitu. Oh. Gimana kita bisa apa jenis terbaik lah, mati bisa mengkondisikan lingkungannya. Oh iya. Menyesuaikan. Jadi kalau misalnya untuk kamu sendiri, kalau pulangnya berapa bulan sekali atau? Aku sih gak nentu sih. Kalau memang pengen ya kalau mau pengen pulang. Oh iya, masih jomblo. Masih jomblo. Nah itu. Iya, masih jomblo bebas. Terus soal yang tadi, Nang, suka duganya yang itu, yang ada yang bon, ada yang apa gitu. Itu memang nanti fee-nya dibayar atau enggak itu? Itu sih lillahi ta'ala. Kita istilahnya udah ikhlas istilahnya kali ini sehari alhamdulillah. Berarti masih rezeki kita. Kalau nggak dikasih ya berarti ya udah gak rezekinya kita gitu kan. Iya, karena memang kayaknya memang tidak bisa lepas dari itu, Nang. Kalau untuk jualan kayak gitu. Enggak semua orang sih. Katanya kita contohnya kita kerja pabrik, ada teman yang mau pinjam uang. Kadang kan itu juga sama ya. Jadi, samanya kan semuanya utang lah. Iya. Itu semuanya kembali sama kita sendiri. Iya. Betul sekali. Ada yang komentar kan, pengen apa ya? Pengen dekat keluarga, warungnya pindah ngarep omah kan. Kan omahku sono warungi kan. Ampun ngoten. Ampun ngoten, Kang. Ampun ngoten. Ampun ngoten, Kang. Udah, ini daripada direcokin itu ceritanya lain lagi. Kita cerita apa ini? Cewek lagi aja. Cewek, selama ini kamu kan masih jomblo sekarang. Memang selama ini sudah pernah punya cewek atau memang
belum punya sama sekali. Kalau punya cewek sih pernah. Berapa kali, Nang? Berapa ya? Satu, dua. Kok banyak sekali? aku nggak 1, punya 2, banyak. 3, 4. Aku gak punya banyak sih, cukup 3 aja. Tapi udah lepas. Gila. Mau cari ganda yang lain, cukup sudah lah. 3. Cukup, Tiga. cukup. Jadi bertahan yang paling lama di antara 1, 2, dan 3 itu Terakhir ini. terakhirnya kapan, Nang? Akhirnya sebelum lebaran kemarin sih. Itu yang terakhir. Terakhir Itu sebelum lebaran. itu yang paling lama. Mm-mm. Bertahan berapa tahun? Berapa bulan? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Mm-mm. Terus yang kedua bertahan. Keduanya cukup 3 bulan. Terus yang pertama? Yang pertama 1 minggu atau berapa bulan ya? Lupa aku yang pertama. Terus, Nang, di antara ketiga itu ya, ini aku nanya, di antara ketiga itu Mm-mm. yang paling berkesan yang mana, Nak? Yang paling berkesan yang paling berkesan di antara yang 1, 2, dan 3 itu yang paling berkesan yang mana? 2 sama 3. 2 sama 3, berarti yang pertama nggak berkesan. Yang pertama teman sekolah, Oh, tapi teman ya agak maksudnya kayak romantis. Kayak temenan aja sih kalau yang pertama. Yang pertama cuma temenan, kayak temenan gitu, nggak ada romantisnya, nggak ada Yes. apa-apa. Terus ini, Nang, kenangan yang terindah. Kenangan yang terindah itu di antara yang 1, 2, sama 3 itu yang mana? Berarti 1, Nang. Ya itu kan 1, terindah. Terindah, kenangan terindah. Yang pertama Yang terindah. Yang pertama indah Karena di sekolahan, memang di baru pertama mulai itu ya, Nang, ya. percintaan. Percintaan. Kenal percintaan lah. Jadi istilahnya kayak mula-mula lah agak kemana-mana tuh kayaknya. Terus ini, Nak, yang paling menyakitkan, Nak. Putus tapi yang paling menyakitkan itu yang mana? Yang 1, 2, atau 3? 3. Sesakit apa? Yang ketiga gimana ya? Gak bisa mengungkapkan lah. Contohnya Yo, harus bisa diungkapkan, Nang. yang ketiga aku kan udah serius gitu. Kan. Udah serius. Ikhtiar niatnya ngumpulin buat mau nyamperin ke rumahnya serius. Pas di perjalanan gak ada angin, gak ada apa, diam blokir nomorku. Oh, sekejam itu ya, Nang, ya. Namanya dunia ya harus ada pekerjaan, ada tantangan lah. Oh, jadi langsung blokir, nggak ada apa-apa langsung blokir gitu saja. Waktu pendekatan sama keluarganya ya terima warganya. Masuk rumah, monggon pinarak nang nggih ya. Oh, jadi itu kenangan pahit ya berarti ya. Oh, pahit. Pahit. Kan nggak ada kopinya, masa pahit. Nah, iya, makanya nggak ada kopinya. Kenangan itu kalau pahit gitu kan bisa nambahin gula sedikit. Makanya itu. Termasuk di sini tak tambahin gula dengan senyuman gitu pasti manis. Tapi jangan kebanyakan gula ya. Tapi jangan kebanyakan gula. Terus nanti kalau kebanyakan gula, diabetes yang datang. Diabetes. Iya. Memang kehidupan tuh kayak gitu, nah. Kehidupan kayak gitu. Mungkin memang dia nggak jodoh gitu loh. Makanya kalau di dunia jangan berlebihan. Kalau jodoh itu memang datangnya itu nggak ada yang tahu, Nang. Yeah. Enak. Kayak satu temanku itu besok ini kan berarti hari Rabu nikahan. Rabu tuh iki. Enggak, ini Selasa. Oh, Senin. Senin. Berarti Selasa. Oh, Senin. Loh, Senin. Selasa tak Minggu. ini Senin karena besok saya mau ke Semarang ke Karyadi, terus nanti Rabunya baru itu teman saya nikahan. Itu enak, Nang, dia memang antara cewek sama cowok sama-sama suka, sudah kan istilahnya
kalau di sini tuh buka ketok ini loh, ketok magic. pintu, ketok Oh. pintu kan awalnya ditanya toh, orang tuanya datang nanya dulu, bukan tunangan loh. Kalau tunangan bawa cincin, kalau ini kan cuma orang tua datang nanya wetonnya. Ya nanti sekalian akan saya bahas weton-weton nanti kalau ke yang ya Gimana? selanjutnya. Aku Enggak, kan kalau untuk pengen selanjutnya pengen tahu mata hitungan weton gimana gitu. nanti Soal ada sesinya sendiri. perjodohan gitu loh. Nanti ada sesinya sendiri. Makanya ini kan baru bahas itu saja Sebetulnya dulu. kan aku kan masih muda, gak tahu hitungan Iya, bulan. iya. Tapi Nanti para penonton yang pengen tahu kan, pengen tahu gitu loh. Nanti- Soal hitungan weton. nanti saya akan bahas weton-weton itu juga. Cuman nanti. Kalau ini Baik. saya memang bahas soal cerita itu dulu. Kayaknya cerita itu buat nanti buat orang tua biar tahu loh ya, biar tahu mungkin. Karena kan kemarin itu teman saya itu kan orang tuanya datang istilahnya nanya kelahiran tahun berapa. Tapi untuk keluarga ceweknya welcome back, enak sekali loh. Jadi Terbuka gitu. maksudnya dia datang nanya gitu, terus orang tuanya bilang kayak gini, kalau memang suka anak sama anak, orang tua cuman bisa merestui. Cuman saya punya permintaan, punya permintaan lah, dikira bobotannya gede-gede gitu, ternyata enggak. Ternyata itu mempermudahkan si pihak Laki. lakinya. Dia bilang kayak gini, nanti enggak usah lamaran lah, orang udah pada sukanya langsung nikahan saja, langsung pesta. Jadi nggak ngeluarin uang banyak, karena kan memang tahu sendiri toh, untuk sekarang untuk melamar saja itu udah ngabisin uang berapa coba untuk melamar saja. Nanti terus untuk pesta biasanya kan suka itu yang mewah-mewah gitu. Nah itu perempuan sebetulnya punya, yang laki juga punya, tapi ya sederhana lah, nggak segitunya. Cuman kan untuk dari awal welcome-nya itu udah bagus, udah lah nggak usah tunangan, nanti langsung nikahan saja kalau memang sudah sama-sama suka gitu. Terus tahu sendiri, kurasa di tempatmu sama kayak tempat sini, kalau orang nikahan itu bawa lemari gede-gede, bawa apa-apa gitu kan? Itu karena udah ada tradisi. Iya, itu sebetulnya bisa dirubah gitu loh, karena tahu sendiri. Coba lemari segitu gedenya, beratnya segitu. Akhirnya cuma dibuat pajangan, nggak dibuat apa-apa gitu Gak loh. ada manfaatnya. Kecuali kalau udah punya rumah. Iya, harganya mahal gitu loh. Kasihan juga toh. Mending uang itu memang oke lah buat masa depannya. Karena kan tahu sendiri nanti kalau misalnya dibuat modal terus nanti juga kalau misalnya istri hamil juga butuh biaya untuk itu kan Salinan. gitu. Jadi orang tuanya gitu menerincikan gitu dengan itu. Ya, itu ya terus langsung suka toh. Oh, berarti ini orangnya kayak gini, orangnya nggak terlalu mewah. Kan nggak peduli orang mau bilang apa gitu toh. Yang penting memang kehidupannya gitu. Akhirnya iya terjadi juga langsung terus oh iya nggak apa-apa. Nah, terus kemarin tuh sini datang, aku bilang lu nang kok lama nggak jumpa. Ya, lama nggak jumpa gitu terus kok nggak maksudnya jumpa potong kemari loh, kalau ketemu sih ini ada apa ngono. Terus dia bilang oh ale ini gitu ceritanya kayak gitu. Oh keren, aku bilang kayak gitu. Makanya kan ini buat orang-orang tua gitu ya, kalau memang dari awalnya buka pintu itu sudah mulus, nggak permintaan yang neko-neko. Kalau memang sudah suka kenapa enggak kan gitu toh, kenapa dibuat ribet dengan acara-acara yang kayak gitu, langsung gitu aja udah. Nanti kalau soal uangnya bisa tabung buat pengantinnya, itu buat masa depannya kan lebih enak, lebih simpel sebetulnya. Terus yang angkat lemari itu 4 orang 5 orang nggak terlalu berat lah. Nanti kalau memang misalnya butuh lemari memang buat kamar pengantin atau apa buat sendiri gitu kan, nanti setelahnya kan bisa pergi sendiri, bisa milih sendiri kesukaannya kan, lebih enak toh, lebih suka milih. Nah sekarang zaman lemari-lemari yang agak sedikit murah bagus-bagus banyak kok. Banyak. Olimpik. Iya banyak juga gitu nang. Makanya siapa tahu memang kamu kemarin pacaran pertama, kedua, ketiga nggak menemukan, siapa tahu nanti yang keempat bisa menemukan seperti itu nang. Enak, amin. Itu kan baru yang baik. Kalau contoh kalau kita nemukan kayak gini,
orang tuanya terima, Iya. dan anaknya ini agak terima, matanya agak suka gitu. Ha-ha. Itu Ya sudah, dapat, nggak usah diteruskan, tinggalin saja. tapi jangan aku suka respon kamu gimana pendapatnya, mau masih kejar atau tinggalin aja. Tinggalin saja. Tapi orang tuanya suka. Ya nggak masalah, karena yang mau sama kita itu, yang bakal hidup sama kita itu, yang ceweknya, bukan orang tuanya, Nang. Bukan orang tuanya. Coba sedikit cerita ya. Misalnya orang tuanya suka sama kamu, terus anaknya nggak suka. Terus akhirnya perkawinan terjadi. Akhirnya nanti kalau sudah terjadi perkawinan itu, kamu kerja, dianya sama orang lain gimana? Malah makin menyakitkan kamu. Maka sakit, bukan sakit di hati satu orang kalau sudah kayak gitu, dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki gitu. Jadi kalau memang itu, malah mending anaknya yang suka, orang tuanya nggak suka nggak apa-apa pokoknya. Tapi kalau bisa memang harus suka semua gitu loh. Tapi kalau memang udah pada suka anak-anak tapi orang tua, Soalnya kan orang tua kan beda-beda. Contohnya kayak tadi, orang tua suka, anak nggak suka. Ada yang orang tua nggak suka tapi anak masih suka. Kalau anak suka sama kita yang suka sama anaknya dilanjutin atau enggak? Enggak. Orang tuanya nggak suka loh. kalau orang tuanya ya nggak Nggak suka, suka. anaknya suka. Mm-mm. Nah itu kembali ke hati nuranimu. Nah, kalau memang kamu memperjuangkan dia betul-betul, sudah dilanjutkan. Karena biasanya orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Juga nanti kalau memang sudah terjadi ya orang tua pasti lileh gitu. Ada temanku, ya mungkin di sini ada temanku yang nonton mungkin dia tahu lah istilahnya soal inilah. Temanku suka sama orang perempuan dan orang tuanya nggak suka. Ngekang temanku ini, kalau kamu nggak apa jenis, ternyata pangkatmu apa, kamu orang nggak punya, ternyata ngekang gitu. Aku ngasih tahu sama temanku, udah wes cukup cukup ya kan. Tapi kalau orang tua sudah ngomongin harta, memang mending nggak usah saja. Makanya gitu aku. Karena memang, padahal ini loh, rezeki orang nggak ada yang tahu. Kita hari ini memang taruhlah di 0, tapi nanti rezeki orang beda-beda, Nang. Terkadang itu datangnya setelah dia nikahan, setelah dia punya anak 1, gitu. Tahu sendiri toh, saya sendiri dulu, Nang, jelek sekali rumahnya, sampai aku terkadang dibuat buli-bulian. Memang saya dari 0 dulu. Tapi ya memang rezekinya memang setelah saya punya anak gitu baru mulai rezeki. Alhamdulillah adalah gitu sudah. Kalau saya sih sudah merasa cukup. Menurut saya seperti itu. Jadi memang buat orang-orang tua jangan memandang materi atau apa. Sebetulnya boleh memandang materi, tapi kalau memang anak sudah suka sama suka, kenapa tidak diizinkan? Ya memang betul orang tua itu memilih yang terbaik buat anaknya. Tapi kan anak sekarang pengen hidup bahagia juga sama pasangan hatinya gitu loh. Jadi kalau soal rezeki nanti itu kan nggak ada yang tahu. Orang yang kaya-kaya sekarang, yang kaya banget itu dulunya kaya enggak. Banyak loh orang yang mudanya kaya tapi tuanya malah enggak. Banyak yang mulanya dicemooh karena tidak punya, nanti setelah nikah dia mulai merintis kenaikan gitu. Jadi kalau menurutku sih hatinya itu. Kan kamu cerita tentang temanku tadi. Iya. Temanku kan itu cerita temanmu apa temanmu? Temanku. Temanmu apa temanmu? Temanku. Temanku ya. Berarti dia suka sama orang. Iya. Ya, ternyata kayak orang tuanya sih gak kaya banget lah. Cuma ya setara lah. Cuma kan lakinya itu kan merantau di Jakarta. Iya. Nah, kan dia lagi merantau di Jakarta. Dia Sorry ya, ada yang minta tadi tak kasih dulu. Tadi kan merantau di Jakarta, terus kalau perempuannya mau kemana dia
sampai rela pulang dari Jakarta ke desanya untuk menghibur pasangannya itu. Oh. Terus aku wis cintamu cinta tolol loh aku. Gak iso tolol. Terus wong tuane serak terima kok iso mbok lanjutno aku ngoten sih. Itulah cinta nang. Terkadang cinta memang kalau memang sudah beneran suka, gitu memang bikin kita tolol, bikin kita memang betul-betul nggak pemikiran nggak masuk akal gitu loh. Kurasa kamu juga kayak gitu. Iya sih, aku emang gitu. Tapi aku masih mikir lah buat apa aku mate sampai turutin. Mari apa? Mari kita kelino mate Oh ya, perempuan kalau kita udah mah jodoh ya, mate kalau mah jodoh udah berkeluarga, dia minta apa-apa harus turutin. Nah terus dengan kita lagi ada cobaan, nah, terus gimana lagi ya? padahal jujur ya, kalau seorang cowok biasanya itu kalau memang dia suka sama seorang, itu memang kalau sudah punya rezeki itu memang buat istrinya, bukan buat orang lain. Iya. Kayaknya semua laki-laki kayak gitulah, ingin membagian pasangan. Pasangan. Kalau memang dia ada apapun pasti dikasih gitu loh. Tapi kalau memang belum ada ya harus bersabar kalau kayak gitu. Sebetulnya juga pemikiran ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu juga harus ngerti itu sebetulnya. Kalau memang mungkin dari ibu bapaknya terlahir dari golongan berada itu ya wajar lah. Tapi kalau enggak, biar dengan konten ini tahu lah gitu loh. Jadi tidak semua laki-laki yang enggak punya gaji yang banyak itu hidupnya nantinya akan tidak bisa bahagia. Salah. Rezeki nggak ada yang tahu kalau menurut saya. Loh kok ini kok ngomong kayak gitu terus ngomong liane, ngomong lain yang lain lagi kok. Masih panjang ceritanya. Jadi ya gimana? Cukup gini atau masih lanjut? Dari topik lagi atau gimana? ini bisa dibuat berapa sesi ini nanti ngobrol-ngobrol. Padahal yang depan masih banyak antri, banyak orang. tapi ini salah satu memang buat saya relax. Enggak, biar saya relax karena kan kalau saya kerja terus gitu otot-otot tegang semua. Jadi kalau misalnya orang banyak merokok untuk di saat dia suntuk santai gitu ngerokok. Tapi kalau saya enggak, saya pengennya memang cerita, tertawa, yang gitu udah nanti sudah gitulah, udah mulai kerja lagi gitu. Jadi ini musuhku cuma satu, kalau saya capek gitu kan dengan cara gini kan enggak. Terkadang yang ibu-ibu itu yang nggak mau tahu. kadang marah-marah di depan kerja malah ditungguin, malah ngomong guyu no. Jadi aku kayaknya kak ada kayak gitu lah ya pengalaman om mate pertama buka barbershop kayak gini terus ini sebenarnya bukan barbershop, ini apa? potong rambut, memang pangkas rambut itu barbershop enggak? Ya sebetulnya barbershop itu kalau untuk di kota, kalau untuk di desa seperti ini kan ngomongnya seperti itu kan kayaknya kalau menurutku enggak. Kalau barbershop itu semuanya look semuanya. Aku tahu bedanya barbershop sama potong rambut. Sebetulnya sama. Untuk membedakannya apa? Untuk membedakannya. Kalau orang membedakan dengan versi lain, tapi kalau menurut saya sendiri untuk potong rambut sama barbershop menurutku sama. Cuman bedanya kalau potong rambut itu dari bahan-bahan terus dari tempatnya tidak seluk potong rambut gitu loh. Jadi memang barbershop itu memang iyalah mahal, tapi semuanya kan memang dia mahal semua gitu, dari bahan, dari apa, dari kursi, dari full AC yang dingin. Dingin sekali. Kayak ini berapa derajat ini? Iya, kutub utara ya. Enggak, karena saya memang pengennya nyaman. Jadi berarti menyamankan pelanggan. Iya, kalau saya kayak gitu, saya menyamankan orang yang saya eksekusi. Jadi bukan pelanggan yang nggak nyaman, nggak. Saya pengen menyamankan pelanggan yang saya eksekusi. Jadi misalnya ada yang nunggu marah-marah kok nggak yang ikut ke dalam gitu. Saya memang tidak suka orang pengantar ikut nimbrung
ke ruangan ini, karena biasanya kalau orang yang ikut nimbrung ke ruangan ini selalu bilang, oh ini ikut ikut ini loh, ikut walaupun dia nggak tahu model, nggak tahu apa, dia ikut nyolot gitu loh. Yang saya nggak suka seperti itu. Makanya kan ini khusus ruangan buat customer sama pelanggan sama saya gitu. Ini nanti entah sampai berapa lama ini nanti, terus kalau saya upload pasti nggak bisa ini karena lama sekali. Karena untuk motong-motong saya kayaknya malas. Memang saya pengennya real tidak ada potongan, tidak ada efek-efek apa-apa, pokoknya dapat langsung saya. Tapi ini kayaknya sudah lama sekali. Lama gak ngonten, tak gimana? Lama nggak ngonten lah. Berapa tahun? Berapa tahun? Sebetulnya sih memang dulu saya cuma sekedar iseng-iseng saja. Tapi setelah saya kayaknya udah bosen cukur kayak gini, udah bosen saya mau berpindah ke inilah affiliate. Jadi saya ingin membangun sosial media, beberapa sosial media nanti biar kalau misalnya live bisa 3 atau 4 gitu sekalian. Sedangkan Om mau membuat affiliate bisnis tuh, kan bukan tentang pembisnisan potong rambut. Kenapa gak mengajarkan karyawan atau gimana? Gitu kan buat perjalanan bisnis lah. Pengen, tapi untuk di kalangan sini potong rambut itu terkadang dipandang sebelah mata lah, cuman potong rambut gitu. Itu jadi terkadang ponakanku sendiri itu aku ajarin nggak mau dia, nggak mau nggak lek potong rambut, kerja kok potong rambut kayak gitu. Jadi ya sudah, alah orang tempatmu juga sama toh, orang tetanggamu kurasa dia masih muda, dia belajar potong rambut berapa 2 hari mungkin langsung orang tuanya nggak setuju, nggak suka. Padahal udah beli clipper, dia udah beli clipper yang bagus. Cuman dari orang tuanya memang tidak diizinkan, jangan kerja kok potong rambut. Terus kemarin saja temanku potong rambut juga, itu juga kayaknya dia bilang kayak itu udah kayak males potong rambut. Sebetulnya memang kalau kejenuhan itu pasti ada, karena tiap hari gini toh cuma lihat rambut, cuma lihat apa kata sih, agaknya sedikit suntuk sih. Memang betul-betul ada santainya dulu ya, seperti ini saya memang seperti ini santai. Itunya potong rambut kita kan mengedukasi karya kita gitu kan. Ternyata kita harus bisa belajar untuk tentang karya gitu kan. Dan potong rambut kan itu kan berkarya tau. Iya. Ini gini. Lantaran makasih tentang sorry. Tentang siapa ini? Alimah, makasih. Ini di depan yang nunggu sudah banyak. Ini kan sudah lama juga. Nanti disambung sesi berikutnya saja ya. Boleh. Ini tak potong sedikit saja biar nanti cepat balik kemari kita lanjutin pembicaraannya. Ini karena yang nunggu ini sudah ada ibu-ibu, nanti takut. Takut kalau dia sudah dulu. Halo, salam semuanya. Salam, nanti sambung lagi. Yara, dulur